Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Perdagangan kelas A yang beranggotakan Baharudin Yusuf Aji, Sylvia Della, dan Winnie Riva yang akan memaparkan materi mengenai Incoterms 2010 dan Incoterms 2020. Incoterms merupakan instrumen pengaturan perdagangan yang disusun oleh ICC, International Chamber of Commerce. Secara historis, keberadaan Incoterms sudah cukup lama memberikan kontribusi positif bagi praktek perdagangan internasional. Pertama kali diimplementasikan tahun 1936 dan setiap dekade dilakukan evaluasi maupun perubahan dalam rangka mengadopsi praktek-praktek perdagangan yang semakin berkembang. Edisi termutakhir diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2011 yang dikenal dengan nama Incoterms 2010. Yang pertama, Incoterms 2010 merupakan aturan internasional yang digunakan dalam kontrak perdagangan internasional untuk mendefinisikan kewajiban, biaya, dan risiko yang terkait dengan pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Yang kedua, Incoterms 2020 merupakan versi terbaru dari aturan Incoterms yang diterbitkan oleh ICC. Aturan ini menggantikan Incoterms 2010 dan membawa beberapa perubahan dan klarifikasi untuk mencerminkan praktik perdagangan internasional yang berkembang. Incoterms 2010. Klausul-klausul dalam Incoterms mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli terhadap hal-hal sebagai berikut. 1. Syarat penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. 2. Pembagian resiko antara penjual dan pembeli. 3. Tanggung jawab dalam perolehan izin ekspor impor. Hal yang perlu diketahui tentang Incoterms 2010 adalah yang pertama, Incoterms 2010 terdiri dari 11 aturan yang dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan metode pengiriman, semua metode transportasi dan laut, serta jalur air saja. Yang kedua, aturan baru yang diperkenalkan dalam Incoterms 2010 adalah Delivered and Terminal (GAT) dan Delivered and Packed (DAP) yang menggantikan aturan DAF, DES, DDQ, dan DDU dalam Incoterms 2000. Yang ketiga, Incoterms 2010 tidak mengatur tentang transfer kepemilikan atau harga yang harus dibayar. Yang keempat, Incoterms 2010 tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak menggantikan kontrak atau hukum yang berlaku. Yang kelima, Incoterms 2010 membantu menghindari kebingungan dan memastikan bahwa setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengiriman barang. Yang keenam, Incoterms 2010 juga membantu menghindari kejutan biaya yang tidak diinginkan selama pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah Incoterms 2010 direvisi secara berkala untuk mengikuti perubahan dalam kebutuhan perdagangan internasional. Hal baru yang diatur dalam Incoterms 2010, penyederhanaan kelompok terminologi. Yang pertama, kelompok terminologi yang berlaku untuk semua mode transportasi. Yang B, kelompok terminologi yang berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja. Menghilangkan terminologi DAF, DES, DEQ, dan DEDU atau yang semula diatur dalam Incoterms 2000 dan menggantikannya dengan terminologi DAT dan DAP. Sehingga jumlah terminologi yang diatur dalam Incoterms 2010 menjadi 11 termin saja. Aturan Incoterms 2010. Aturan untuk transportasi laut dan transportasi perairan dalam negeri. 1. FAS atau Free Alongside Ship adalah resiko berpindah ke pembeli, termasuk pembayaran semua biaya pengangkutan dan asuransi. Begitu barang ditempatkan di samping kapal atau secara realistis di terminal pelabuhan yang ditentukan oleh penjual. 2. FOB Free on Board adalah berpindah ke pembeli termasuk pembayaran
semua biaya pengangkutan dan asuransi, begitu barang dimuat ke kapal oleh penjual. 3. CFR atau Cost and Freight adalah penjual mengirim barang dan risiko berpindah ke pembeli. Begitu barang berada di atas kapal, penjual mengatur dan membayar biaya dan pengangkutan ke pelabuhan tujuan yang ditentukan. 4. CIF atau Cost, Insurance, and Freight adalah risiko berpindah ke pembeli. Begitu barang dikirim ke kapal, penjual mengatur dan membayar biaya pengangkutan dan asuransi ke pelabuhan tujuan. Aturan untuk mode atau moda transportasi apapun. Yang pertama, EXW (Ex-Works) adalah penjual mengirim atau tanpa memuat barang yang tersedia untuk pembeli di lokasi penjual. Dalam transaksi ini, pembeli memiliki kewajiban terbatas untuk memberikan informasi ekspor kepada penjual. 2. FCA (Free Carrier) adalah penjual mengirim barang kepada pengangkut dan bertanggung jawab untuk mengklarifikasi barang untuk ekspor atau mengajukan EEI. 3. CPT (Carriage Paid to) adalah penjual mengirim barang kepada pengangkut di tempat yang disepakati, memindahkan risiko kepada pembeli, tetapi penjual harus membayar biaya pengangkutan ke tempat tujuan yang ditentukan. 4. CIP (Carriage and Insurance Paid to) adalah penjual mengirim barang kepada pengangkut di tempat yang disepakati, memindahkan risiko kepada pembeli, tetapi penjual membayar biaya pengangkutan dan asuransi ke tempat tujuan yang ditentukan. 5. DAT (Delivery at Terminal) adalah penjual menanggung biaya, risiko, dan tanggung jawab sampai barang dibongkar atau dikirim di dermaga, gudang, halaman, atau terminal yang ditentukan di tujuan. DAT menggantikan DEH dan DES. 6. DAP (Delivered at Place) penjual menanggung biaya, risiko, dan tanggung jawab barang sampai tersedia untuk pembeli di tempat tujuan yang ditentukan. DAP menggantikan DAF dan DDU. DDP (Delivery Duty Paid) penjual menanggung biaya, risiko, dan tanggung jawab barang yang telah dibersihkan di tempat tujuan yang ditentukan tersedia untuk pembeli. Pembeli bertanggung jawab untuk pembongkaran, penjual bertanggung jawab atas clearing impor, bea, dan pajak, sehingga pembeli bukanlah importir resmi. Incoterm 2020. Berikut adalah beberapa perubahan yang terdapat pada Incoterm 2020 dibandingkan dengan Incoterm 2010. Yang pertama, DAT berubah menjadi DPU. Yang kedua, asuransi yang lebih baik dalam CIP dan CIF. 3. Opsi Bill of Lading untuk FCA. 4. Perincian kewajiban dalam keamanan. 5. Penegasan mengenai angkutan sendiri. 6. Penjelasan mengenai kewajiban pembayaran yang lebih jelas. Berikut merupakan beberapa sumber jurnal yang kami gunakan untuk pemaparan materi Incoterms 2010 dan Incoterms 2020. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.